Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Abdullah, biasa dipanggil Faisal. Saya dari 10 saya dari kelas 10 Said IPS. Di video kali ini kita akan membahas tentang Socio Scientific in Success Project. Bagaimana perang Rusia dan Ukraina dari sudut pandang sosial? Yang pertama, jelaskan secara kronologis sebab-sebab terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Yang pertama itu, Ukraina punya ikatan sosial budaya yang mendalam dengan Rusia. Rusia dipakai secara luas di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim kalau Rusia dan Ukraina adalah satu bagian dari peradaban Rusia. Yang kedua, munculnya kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa. Oleh karena itu, Rusia dan Ukraina meningkat pada akhir 2013. Yang ketiga, pada tahun 2014 muncul revolusi di Ukraina. Protes yang terjadi berbulan-bulan itu telah menggulingkan presiden Ukraina dan pro-Rusia, yaitu Viktor Yanukovych. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan Putin untuk mengambil alih wilayah Crimea atau semenanjung otonom di Ukraina. Lanjut, yang kedua, apa yang menyebabkan Ukraina menolak anggapan bahwa Ukraina bagian dari peradaban Rusia? Karena Ukraina sudah 2 kali melakukan revolusi, tepatnya pada tahun 2005 dan 2014. 2 revolusi besar itu terjadi karena Ukraina menolak supremasi, sehingga Rusia dan Ukraina mencari jalan untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Selanjutnya, yang ketiga, peta administratif yang menggambarkan wilayah Ukraina sebelum dan sesudah konflik. Yang gambar pertama itu peta Uni Soviet pada tahun 1922. Gambar kedua, peta Ukraina tahun 1991, ini sebelum terjadi konflik. Yang gambar ketiga itu peta Ukraina tahun 2022, itu sesudah konflik. Ini yang merah-merah ini udah milih perbatasan Rusia nih, udah diserang sama Rusia nih. Selanjutnya, negara yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan Ukraina. Yang pertama ada Indonesia. Kerjasamanya itu adalah Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar bagi Indonesia, sebaliknya bagi Ukraina. Indonesia adalah negara tujuan ekspor gandum terbesar kedua di dunia setelah Mesir. Yang kedua Mesir. Negara tujuan ekspor gandum terbesar di dunia bagi Ukraina. Yang ketiga adalah Uni Eropa. Produk pertanian Ukraina dapat mengekspor ke Uni Eropa di bawah perjanjian asosiasi tanpa membayar bea masuk. Produk utama ekspor Ukraina ke Uni Eropa adalah logam dasar dan barang seperti produk nabati, mineral, lemak nabati dan minyak. Produk utama ekspor Uni Eropa ke Ukraina adalah mesin dan peralatan,
produk industri kimia, peralatan transportasi, plastik, dan karet. Selanjutnya, negara apa yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan Rusia? Itu ada negara negara Indonesia, kerjasama bilateral dengan berkomitmen memajukan proyek pengembangan dan investasi strategis di bagian sektor infrastruktur, energi, dan transportasi. Yang kedua, ada Cina. Dalam menguasai energi di Asia Tengah karena Cina semakin membutuhkan pasokan energi bagi perkembangan perekonomian. Selanjutnya, komoditas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan oleh negara Ukraina. Komoditas tanaman serealia dan polongan-polongan, jumlah produksi ada 85,68 juta ton pada tahun 2021. Ada juga komoditas jagung, jumlah produk 41,9 juta ton pada tahun 2021. Ada juga batu bara pembangkit listrik, jumlah produksinya 18,09 juta ton pada tahun 2021. Negara mana saja yang paling terkena dampak akibat tragedi perang Rusia dan Ukraina? Yang pertama ada India. India terkespos pada inflasi dan transaksi berjalan. Ada juga Korea. Korea terkespos pada inflasi tetapi bukan defisit transaksi berjalan. Ada juga Thailand, terkespos melalui transaksi berjalan tetapi relatif lebih indah dari inflasi. Komoditas terbesar apa yang mempengaruhi perekonomian global? Ada energi, gandum, dan logam. Ini yang terakhir, carilah interrelasi keislaman yang berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina bersumber dari Al-Quran atau hadis. Saya di sini untuk memilih untuk Al-Quran. Saya langsung membacakan artinya saja ya. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa pemusuhan dan dia akan seperti teman yang setia. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.